Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah revolusi industri, mulai dari awal terjadinya, perkembangan, hingga pengaruhnya. Hai, tahukah kalian tentang revolusi industri? Mengapa revolusi industri pertama kali terjadi di negara Inggris? Kira-kira adakah pengaruhnya bagi Indonesia? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, tonton terus videonya sampai habis. Revolusi industri bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara mendadak, melainkan melalui proses sejarah yang terjadi sebelumnya. Sebelum mengenal alat-alat mekanis dan otomatis, masyarakat Eropa bekerja dengan alat-alat manual yang masih mengandalkan kecepatan tangan atau kaki. Artinya alat-alat tersebut tidak akan berfungsi jika tidak ada tangan atau kaki. Sebelum revolusi industri, sistem produksi dilakukan di rumah-rumah atau home industry. Di Perancis kegiatan ini dikenal dengan istilah gilda atau bengkel kerja. Mereka baru akan bekerja jika ada pesanan yang datang. Revolusi industri adalah proses perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri, yang menggunakan mesin dalam mengubah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Dapat dikatakan bahwa revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia, dari menggunakan tangan dan kaki menjadi menggunakan mesin. Semua ini dimulai dari penemuan mesin uap oleh James Watt, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Revolusi Industri. Revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris atau tahun 1760 sampai tahun 1840. Saat itu terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil. Jika sebelumnya memakai tenaga hewan dan manusia, kemudian beralih dengan menggunakan mesin. Pada awalnya revolusi industri terjadi di Inggris, sebelum nantinya menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, bahkan hingga ke Amerika dan Jepang. Sesungguhnya banyak faktor yang mendorong terjadinya revolusi industri, dan mengapa revolusi industri pertama kali terjadi di negara Inggris. Di antaranya, 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa. Bahkan saat itu pemerintah Inggris mendirikan The Royal for Improving Natural Knowledge, dan The Royal Society of England. Kedua lembaga tersebut nantinya menghasilkan penemuan-penemuan baru, khususnya di bidang teknik. 2. Keamanan dan politik dalam negeri Inggris yang stabil dan mantap, yang nantinya mendukung kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. 3. Ekonomi yang stabil melahirkan kelas pengusaha yang nantinya menjadi pemodal bagi lahirnya industri di Inggris. 4. Inggris saat itu memiliki wilayah jajahan yang luas, sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh bahan baku, serta memasarkan produk hasil industrinya. 5. Inggris kaya akan sumber daya alam berupa batu bara dan biji besi. Keduanya sangat menunjang bagi keberlangsungan industri di Inggris, khususnya di bidang energi yang saat itu didominasi oleh penggunaan mesin uap. 6. Munculnya paham ekonomi liberal. Paham ini nantinya mendorong kebebasan berusaha bagi setiap orang. 7.
Pelayaran dan perdagangan Inggris sudah sangat maju. Nantinya ini menjadi salah satu faktor penunjang dalam pendistribusian, baik bahan mentah maupun hasil-hasil industri. Di luar dari faktor-faktor tersebut, berkembangnya dunia pelayaran dan perdagangan Inggris sejak abad ke-17 membuat banyak kongsi dagang berdiri. Keberadaan kongsi dagang seperti East India Company, Virginia Company, Plymouth Company, dan Massachusetts Bay Company memberikan keuntungan tersendiri bagi Inggris khususnya dalam hal penanaman modal di luar negeri. Saat itu perdagangan Inggris dengan daerah-daerah koloninya berkembang pesat, khususnya dengan koloni di Amerika dan India. Tingginya permintaan pasar di kedua daerah tersebut, membuat Inggris berusaha meningkatkan produksi barangnya. Meningkatkan produksi barang dengan hanya mengandalkan tenaga manual seperti tangan atau kaki, tentunya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang semakin meningkat. Itulah mengapa kemudian muncul banyak industri dengan memanfaatkan penemuan yang ada saat itu. Revolusi industri di Inggris digerakkan oleh para inovator atau penemu teknologi seperti mesin tenun, mesin uap, dan alat-alat transportasi. Penemuan-penemuan tersebut nantinya dimanfaatkan oleh golongan wiraswastawan atau pemilik industri untuk meningkatkan kegiatan produksinya, sehingga keuntungan yang mereka peroleh semakin bertambah. Penemuan pertama yang mengawali revolusi industri adalah sebuah alat pemintal benang karya James Hargreaves pada 1765. Yang kemudian alat ini banyak mengalami perkembangan. Demikian juga dengan James Watt yang berhasil menemukan mesin uap pada 1796. Temuan James Watt ini menjadi dasar motor penggerak atau mesin penggerak yang diaplikasikan dalam berbagai bidang, baik bidang industri maupun transportasi. Revolusi industri mengalami percepatan pada awal abad ke-19, yaitu sejak ditemukannya teknologi baru dalam bidang angkutan darat. Saat itu sistem penggerak roda di atas rel mulai digunakan, meskipun masih ditarik menggunakan kuda. Inilah konsep dasar dan cikal bakal kereta api. Pada 1804, Richard Trevithick berhasil menemukan kereta uap pertama. Temuannya ini kemudian disempurnakan oleh George Stephenson menjadi lokomotif uap pada 1825. Segera setelah penemuan tersebut, jaringan rel kereta api mulai dibangun untuk menghubungkan kota-kota industri di Inggris. Berkembangnya bidang angkutan darat kemudian diikuti dengan berkembangnya angkutan laut atau pelayaran. Bermodalkan mesin uap, Robert Fulton berhasil mengembangkan kapal uap pertama pada 1815. Hal ini tentunya akan semakin meningkatkan pelayaran dan perdagangan Inggris ke koloni-koloninya di luar Eropa, seperti ke Amerika dan India. Berkembangnya revolusi industri tentunya membawa dampak baik yang positif maupun negatif. Secara umum dampak dari revolusi industri diantaranya adalah: pertama, revolusi industri mendorong lahirnya ekonomi kapitalisme, yang nantinya memunculkan golongan baru di kelas masyarakat, yaitu golongan pemilik modal atau kapitalis. Kedua, revolusi industri mendorong lahirnya imperialisme modern, yang nantinya menggantikan konsep imperialisme kuno. Perbedaan antara imperialisme kuno dan imperialisme modern akan kita bahas di video berikutnya.
Ketiga, revolusi industri mengakibatkan terjadinya urbanisasi secara besar-besaran di Inggris. Kurangnya lapangan pekerjaan di desa menjadi salah satu faktor pendorongnya. Sebaliknya kota-kota industri menjadi padat dan tingkat kejahatan meningkat, ini akibat banyaknya pengangguran. Revolusi industri ternyata mendatangkan masalah sosial, seperti rendahnya kualitas hidup, kehidupan kaum buruh yang tidak layak, serta kondisi kesehatan buruh yang memprihatinkan. Kondisi ini nantinya mendorong lahirnya revolusi sosial, yang dimotori oleh Robert Owen. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari revolusi industri, maka dikeluarkanlah beberapa undang-undang seperti 1. Catholic Emancipation Bill, 2. Reform Bill, 3. Abolition Bill, 4. Factory Act, dan 5. Poor Law. Nah, meskipun secara geografis Indonesia tidak berada di daratan Eropa, namun revolusi industri juga berpengaruh bagi bangsa Indonesia saat itu. Di antaranya adalah: pertama, Indonesia dijadikan daerah penghasil bahan baku sekaligus daerah pemasaran hasil industri. Kedua, Indonesia dijadikan tempat untuk penanaman modal asing, sehingga banyak berdiri pabrik di Indonesia saat itu, khususnya pabrik gula di Jawa. Ketiga, penerapan kebijakan tanam paksa dan kerja paksa. Keempat, dibangunnya beberapa infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, dan jaringan rel kereta api yang masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang sejarah revolusi industri, mulai dari awal terjadinya, perkembangan, hingga pengaruhnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ayo dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.